Tabrak-tabrak masuk, rapper kampung tabrak masuk. Meski jauh jarak pandang, coba sedikit mengamuk. Kuciptakan lirikan beat, secepat kilat tapi tak sempit. Berdiri tegar walaupun sulit, tak mampu bersaing silakan pamit. Ya, oke gas, tambah 2 torang gas. Jadi saya di sini memiliki rencana. Rencananya apa? Mangga Pak itu di sana dengan menyergok. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Bu. Ini lagi ada apa Bu? Sini saya memperkenalkan bos saya ingin mencalonkan Kades di desa kita ini. Bukan beranikan ada pemilihan. Bos saya ini orangnya yakin, tegas orangnya, sangat dijamin lah supaya desa kita ini bisa maju. Gimana menurut kalian? Di sini saya minta tolong kepada ibu-ibu sini memilih bos saya. Ada duitnya, ada apa? Jadi nggak tahu kan? Jangan lupa ya coblos nomor 2 ya. Makasih ya Bu. Jangan lupa nomor 2 ya. Kami pamit ya Bu. Assalamualaikum. Itu ada lagi Bos. Ya, Kita kasih duit lagi. tawarin aja lagi. Assalamualaikum Bu. Oh iya, ada apa Pak? Ada apa Bu? Lagi santai kenapa? Saya ingin memperkenalkan bos saya ini dicalonkan sebagai kepala desa kita di desa kita ini. Di sini saya minta tolong kepada Ibu untuk mencoba bos saya ini. Boleh. Masalah duitnya Bisa jatuh? nomor 2 ya Bu. Iya. Jangan lupa ya. Boleh tak foto dulu nggak Boleh, Pak? boleh. Ibu apa itu Bu? Untuk lapor ke Bawaslu. Oh. Politik uang atau politik fraud adalah suatu bentuk pemberian atau janji penyuap seseorang baik supaya orang tidak menjalankan haknya atau memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu. Pada saat pemilihan umum, pemilihan bisa dilakukan dengan menggunakan uang atau barang. Stop politik uang, pilih sesuai hak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah amadan. Selamat siang kepada teman-teman semuanya. Baiklah, saya di sini selaku moderator dari kelompok demokrasi akan menjelaskan tentang demokrasi. Demokrasi ini sendiri akan dijelaskan oleh beberapa materi kita. Baiklah, untuk menjelaskan tentang demokrasi akan dilanjutkan oleh pemateri kita selanjutnya. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh saudari Ayu Amelia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia, yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos yang memiliki arti rakyat dan kratos yang memiliki arti kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan antara hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang beberapa pengertian demokrasi menurut para ahli. Yang pertama, demokrasi menurut Montesquieu. Dia mengatakan bahwa kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh 3 lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya. Yang pertama yaitu lembaga legislatif, di mana lembaga legislatif merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang. Yang kedua, lembaga eksekutif, yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga adalah yudikatif,
Yudikatif yaitu memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang. Dan masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya. Yang kedua yaitu demokrasi menurut Abraham Lincoln. Dia mengatakan bahwa itu demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang ketiga, demokrasi menurut Aristoteles. Dia mengatakan bahwa itu adalah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi adalah kebebasan. Karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Aristoteles pun mengatakan, apabila seseorang hidup tanpa kebebasan dalam memilih cara hidupnya, maka sama saja seperti Buddha. Nah, itulah tadi kawan-kawan materi pengertian tentang demokrasi. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip demokrasi yang akan disampaikan oleh Saudari Pia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi menjadi dua, yaitu pertama, prinsip demokrasi sebagai sistem politik. Kedua, pembagian kekuasaan menjadi tiga, kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Ketiga, pemerintahan konstitusional. Keempat, partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya. Kelima, pers yang bebas. Keenam, perlindungan terhadap hak asasi manusia. 7, pengawasan terhadap administrasi negara. 8, perlindungan yang bebas dan tidak memihak. 9, pemerintahan yang diskusi, pemerintahan umum yang bebas. 9, pemerintahan berdasarkan hukum. Yang kedua, prinsip non-demokrasi. Pertama, pemusatan kekuasaan. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi satu dan dipegang, serta dijalankan oleh satu lembaga. Yang kedua, pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional. Pemerintahan dijalankan berdasarkan kekuasaan konstitusinya. Memberi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah. Yang ketiga, ruler of power. Prinsip negara kekuasaan yang ditandai dengan sumber kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintahan. Keempat, pembentukan pemerintahan tidak berdasarkan musyawarah tetapi melalui dekret. Kelima, pemilihan umum yang tidak demokratis. Pemilihan umum dijalankan hanya untuk memperkuat keabsahan penguasa atau pemerintah negara. 6, manajemen dan kepemimpinan yang tertutup dan tidak bertanggung jawab. Setelah prinsip-prinsip demokrasi, sekarang jenis-jenis demokrasi, di mana materi ini akan disampaikan oleh Saudari Tada. Pada Saudari Tada, silakan untuk menjelaskan materi tentang. Saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis demokrasi. Demokrasi memiliki banyak jenisnya. Yang pertama, demokrasi menurut cara aspirasi rakyat. Terbagi menjadi beberapa bagian. Demokrasi langsung merupakan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam pemusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang. Demokrasi tidak langsung merupakan sistem demokrasi yang menjalankan menggunakan sistem perwakilan. Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Demokrasi liberal merupakan kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum. Demokrasi rakyat merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang ada di Indonesia bersumberkan pada nilai-nilai sosial, budaya, bangsa, serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara Indonesia. Demokrasi Pancasila fokus pada kepentingan dan aspirasi serta hati nurani rakyat.
Sampai saat ini, demokrasi menganut demokrasi Pancasila yang bersumber pada falsafah Pancasila. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu ciri-ciri demokrasi yang akan disampaikan oleh saudara Jailani. D. Ciri-ciri demokrasi. Ciri yang menggambarkan suatu pemerintahan didasarkan oleh sistem demokrasi seperti 1. Pemerintahan didasarkan kehendak dan kepentingan semua rakyat. 2. Ciri konstitusional ialah hal yang berhubungan dengan kepentingan, kehendak, atau kemauan atau kekuasaan rakyat yang dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut. 3. Perwakilan. Ciri perwakilan, yakni dalam mengatur negaranya kedaulatan rakyat akan diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri. 4. Ciri pemilihan umum, yakni sebuah kegiatan pemilik yang dikarenakan untuk memilih pihak dalam pemerintahan. 5. Ciri kepartaian, yakni partai akan menjadi media atau sarana untuk menjadi bagian dalam melaksanakan sistem demokrasi. 6. Ciri kekuasaan ialah adanya pembagian dan pemisah kekuasaan. 7. Ciri tanggung jawab ialah adanya tanggung jawab dari pihak yang sudah dipilih untuk ikut pelaksanaan suatu sistem demokrasi. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu contoh-contoh demokrasi, di mana materi ini akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, baiklah kawan-kawan, di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh demokrasi. Yang pertama itu ada jenis-jenis demokrasi. Pertama, demokrasi langsung, dan contohnya itu ikut mencoblos saat pemilu atau pilkada dan memilih secara langsung ketua kelas. Contoh yang kedua yaitu demokrasi perwakilan. Contohnya pembuatan undang-undang yang diwakili oleh anggota DPR. Yang kedua, demokrasi perwakilan dengan secara pengawasan langsung dari rakyat. Nah, itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, referendum wajib. Contohnya pemungutan suara, pemisahan Timur-Timur, dan persetujuan yang diberikan oleh rakyat terhadap pembuatan undang-undang dasar. Referendum tidak wajib. Contohnya peranan partai politik tidak begitu menonjol, tetapi kehendak rakyat dapat diketahui secara langsung dalam demokrasi. Referendum konsultatif, contohnya rakyat sendiri kurang memahami tentang ini, maka pada saat materi undang-undang dasar rakyat hanya diminta persetujuan. Yang ketiga, demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritas. Demokrasi formal, contohnya adanya keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Demokrasi material, contohnya mungkin keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat hanya sebagai simbol saja dan hanya mementingkan kepentingan negara saja dibandingkan mementingkan rakyat. Demokrasi campuran, contohnya rakyat memiliki wakil di DPRD, kemudian wakil itu dikontrol oleh rakyat dengan sistem referendum. Dan yang keempat itu demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Yang pertama, demokrasi liberal. Contohnya dalam demokrasi ini adanya sistem multipartai dan demokrasi. Ini telah mendorong untuk lahirnya partai-partai politik. Demokrasi rakyat adalah demokrasi di mana rakyat yang menentukan saat ada masalah penting. Contohnya pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden. Baik, terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menyimak dan menonton video ini. Semoga di dalam video ini kita bisa mengambil kesimpulan dan manfaat-manfaat dari video ini. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Jika ada kesalahan dari kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.